Pernah lo nanya kayak gini, kenapa ya kok yang bego malah bisa jadi pemimpin? Di perusahaan, di parlemen, di negara, di mana-mana. Padahal lo lihat sendiri, omongannya ngawur, keputusannya nyeleneh. Kadang bahkan gak tahu sejarah negaranya sendiri. Tapi faktanya, dia duduk di kursi kekuasaan. Dan jutaan orang tepuk tangan. Fenomena ini bukan hal baru. Sejak ribuan tahun lalu, kekuasaan itu bukan soal kepintaran. Banyak kaisar Romawi dipilih karena keturunan, bukan karena kemampuan perang, bukan karena pemahaman soal hukum, cuma karena lahir dari rahim yang tepat. Di Eropa abad pertengahan, berapa banyak raja yang bahkan gak ngerti baca tulis, tapi dia raja karena darah, bukan otak. Dan di zaman modern gak jauh beda. Ada yang cuma hafal nama-nama ikan tapi pendukungnya loyal. Ada yang ngomong AI bisa ngatasin banjir. Ada yang bikin propaganda aja nggak becus. Ada yang rajin upload konten 2 kali sehari. Dunning-Kruger. Ada satu fenomena psikologi, namanya Dunning-Kruger Effect. Semakin lo nggak ngerti, semakin lo ngerasa pinter. Semakin lo ngerti, lo semakin sadar banyak yang lo nggak tahu. Orang yang bego seringkali malah paling pedenya nongol di depan, paling berani bikin janji, paling gampang bilang, saya punya solusinya. Padahal solusi itu cuma ilusi. Di sisi lain, orang yang benar-benar paham lebih hati-hati, lebih sadar resiko, lebih banyak mikir. Dan sayangnya, di dunia politik, yang dibutuhkan bukan yang banyak mikir, tapi yang berani tampil. Sistem yang memang mengizinkan. Sistemnya memang begitu. Politik bukan ujian matematika. Politik itu kontes persepsi. Siapa yang bisa bikin rakyat suka, menang. Bukan siapa yang paling ngerti ekonomi, bukan siapa yang ngerti geopolitik. Politik modern, seni memanipulasi massa, pakai media, pakai influencer, pakai algoritma. Dan di negara yang pendidikan politiknya rendah, yang dijual ke rakyat cuma bungkus, bukan isi. Orang bego yang jago pencitraan bisa lebih laku. Orang pintar yang kaku ditinggal. Siapa di belakang mereka? Dan yang lebih gelap, kadang memang sengaja dipasang.
boneka politik, pemimpin bego, gampang dikendalikan. Yang narik benang bukan dia, tapi elit di belakang layar. Oligarki, korporasi, atau bahkan negara asing. Boneka itu cuma wajah di panggung. Yang pegang skenario orang lain. Semakin kosong pemimpinnya, semakin gampang dikendalikan. Semakin pintar, makin berbahaya bagi yang di belakang. Kenapa bahaya? Masalahnya, kekuasaan itu punya dampak besar. Keputusan bodoh bisa bikin rakyat sengsara. Lihat krisis ekonomi, lihat inflasi, lihat perang-perang yang gak perlu. Banyak dari itu dipicu oleh pemimpin yang gak paham kompleksitas dunia. Main asal tanda tangan, main asal ngumumin kebijakan, dan lama-lama orang pintar makin males masuk politik, makin jijik sama sistem, makin gak mau kotorin tangan. Akhirnya, panggung makin lama makin diisi orang yang kosong. Jadi, kenapa orang bodoh bisa berkuasa? Karena sistem yang memungkinkan. Rakyat yang gampang dimanipulasi, elit yang butuh boneka, dan efek psikologi yang bikin orang bego makin pede. Mau keluar dari lingkaran setan ini, cuma ada satu jalan. Naikin pendidikan politik. Bikin rakyat melek. Dorong orang kompeten buat berani tampil. Kalau enggak, siap-siap. Panggung kekuasaan bakal terus diisi orang yang tidak pantas duduk di situ.